Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Bagaimana Kang Deddy terangkan pada saya? Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai celuritnya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin, nggak bisa. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana nih kabarnya dulu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Kalian tentunya masih ingat dengan kritikan Rocky Gerung ya terhadap KDM terkait barak militer. Sampai keluar tuh kata dangkalnya ya. Kalau kita lihat kata dangkal dari Rocky Gerung itu untuk dirinya sendiri sih kalau menurut aku ya. Karena ya lebih cocok aja gitu ya dengan sedikit pengetahuannya tentang barak militer KDM ini. Rocky Gerung udah berani sebut dangkal gitu, Kang Deddy Mulyadi. Ya banyak lah ya kata-kata dari Rocky Gerung itu, dan kita tahu sendiri bahwa Rocky Gerung ya rajanya retorika ya dan dialektika. Seperti itu deh ya. Nah, yang menarik di sini ini ada satu video ya di mana Rocky Gerung langsung ya kritik di depan KDM-nya, dan jawaban KDM kelas sekali untuk Rocky Gerung. Dan dari video ini kita bisa lihat sendiri ya, kalau Rocky Gerung emang jagonya berimajinasi, beretorika dan teori ya tentunya. Kalau KDM itu emang orangnya dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh orang lain, dan bukti nyata dengan tindakan-tindakan yang dilakukannya. Jadi KDM bukan cuma orang yang cuman hanya ngomong berangan-angan, berimajinasi ya tanpa ada hasil konkret yang dia telah lakukan. Seperti itu ya. Gitu. Bukan cuma orang yang pandai beretorika dan berdialektika seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk video kritikan Rocky Gerung. Ya, kita lihat untuk videonya. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Itu apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya? Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Terserah aja deh ngomongnya. Formatifnya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor, lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Oke deh, cukup ya. Kan ini dangkal sebetulnya. Jadi katanya masukin anak ke barak militer itu dangkal katanya gitu. Dibutuhkan ya pedagogi katanya gitu ya. Emang sih, emang bener ya apa yang katakan Rocky Gerung. Dibutuhkan pedagogi. Nah pertanyaannya, selama ini kita jangan pakai bahasa-bahasa yang ke-Yunani-Yunanian deh, pedagogi, demagogi kayak gitu ya. Gitu. Secara sederhana aja. Selama ini kan bangsa kita udah menerapkan ya pedagogi itu. Itu kan ya seni lah gitu ya, cara mendidik anak gitu kan. Pendekatan kita kepada anak, tahu karakter anak. Ya itulah, itu udahlah. Semua orang di Indonesia pastinya udah menerapkan deh ya.
yang semacam kayak gitu ya, pedagogi yang kayak Rocky Gerung sebutkan itu ya. Di Barak juga, di sana tuh ada psikolog dan lain-lain. Jadi bukan cuma baris berbaris Pak Rocky Gerung ya. Gitu. Makanya aku bilang yang dangkal itu justru kayaknya malah Rocky Gerungnya gitu ya. Bukan Kang Deddy Mulyadinya. Karena dengan pengetahuannya yang terbatas tentang barak militer yang KDM ini, yang diadakan oleh KDM, udah sebut-sebut dangkal gitu ya ke KDM. Nah, yang dangkal itu ternyata Anda juga ya. Sampai sebut juga demagogi. Emang bener KDM demagogi. Coba deh dilihat lagi ya, gitu. Bener gak apa yang dikatakan Rocky Gerung tuh ya? Selama ini kita lihat Kang Deddy Mulyadi bener kok ya. Bukan cuma pandai berretorika ya. Terus juga kita lihat Kang Deddy Mulyadi gak pernah tuh bicara-bicara kotor untuk membangkitkan, bicara-bicara yang kasar untuk membangkitkan reaksi massa. Pernah gak kita lihat? Ya. Kang Deddy Mulyadi apakah benar memanfaatkan ketakutan, prasangka, atau ketidakpuasan masyarakat gitu? Ya. Yang kita lihat selama ini, Kang Deddy Mulyadi tulus untuk masyarakat Jawa Barat, dan itu emang kebiasaannya, itu udah kebiasaan dari dulu ya, membantu nenek-nenek, orang nggak mampu. Terserah yalah apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Nah, sekarang kita lihat untuk video selanjutnya. Di sini ada video Rocky Gerung langsung kritik KDM langsung kritik di hadapan KDM-nya langsung. Ya. Yuk, dan KDM beri jawaban kelas sekali. Kita langsung aja lihat tuh videonya. Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu emang ide konyol. Bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan ada tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu bagian dari upaya untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin dalam pengertian militer beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh, yang artinya murid. Nah, murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara. Tentara itu ya udah komando ya komando. Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga, dan imajinasi tumbuh, makanya ngebandel lagi di sekolah. Coba Kang Deddy terangkan pada saya. Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai culuknya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin. Makan tuh. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Di Kodam 3 Siliwangi ada namanya DODI, kan, Komando Pendidikan. Calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Anak-anak itu dimasuki di situ. Kan tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang, hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grapolog, psikolog, psikater. Ada rangkaian tuh analisis. Dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Anak-anak itu tidak mau pulang. Udah selesai, tapi dia nggak mau pulang karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Jadi problem Indonesia itu bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungan. Karena ini bicara lingkungan, maka saya ambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah ini harus gimana? Mereka udah baik, maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Tidak boleh keluar malam sampai jam. Boleh lebih dari jam 9. Kenapa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran. Itu selesai. Di Kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor. Sekarang pintu. Sekarang tuh dalam sebulan ini di Kota Bandung hanya 1 kasus. Di tengah anak-anak hari ini yang mengalami depresi karena lingkungan yang semakin rusak, alam ya rusak, oksigen rusak, bising suara. Mereka setiap hari bermedia digital, konsumsi makanannya sudah tidak berserat, tidak bernutrisi, banyakkan berlemak, bergula, berasam, dan pedas. Melahirkan anak yang mengalami problematika. Sedangkan guru di sekolah hanya guru BK. Gimana? Maka saya sudah kerjasama dengan 200 psikolog. Ya, itu ya dialog singkat ya videonya antara Rocky Gerung dan KD Mulyadi.
Pak Rocky Gerung, Anda tuh nggak tahu di lapangan gitu. Jadi Anda tuh bukan orang yang suka keturun ke jalanan, turun ke rumah-rumah, saksikan anak-anak Indonesia ini seperti apa, ya. Anda tuh bukan mau mengurusi anak Indonesia ini. Bagaimana cara terbaik untuk mendidik anak yang katakanlah ya, tanda kutip, yang berandalan gitu ya di Indonesia ini. Kita katakan Jawa Barat ya. Bagaimana bisa? Karena Anda cuma bermain teori. Anak-anak tuh lagi berkembang, berimajinasi. Iya, berimajinasi pakai celurit. Butuh tuh dia pendekatan dari gurunya. Pak, ayolah ya. Ayolah, please ya. Aku serius nanya nih sama Bung Rocky Gerung. Yang ada di pikiran Bung Rocky Gerung itu apa sih ketika dengar balak militer KDM ini? Ketika pertama kali gitu, Bung Rocky Gerung dengar kata barak militer yang diadakan oleh KDM ini. Dan apakah pernah Bung Rocky Gerung ini datang terus juga ikut mengawasi di sana gimana perkembangan anak di sana selama ya dididik di barak militer itu? Pernah gak? Nah kalau udah pernah seperti yang saya katakan itu, boleh baru deh ya Bung Rocky Gerung katakan dangkal. Ya. Dan satu hal lagi. Anak-anak yang dididik di barak militer itu, didisiplinkan di barak militer itu bukan sekolahan, Pak. Ya. Jadi aku tuh berpikir jangan-jangan Bung Rocky Gerung itu menyangka bahwa itu barak militer itu adalah suatu katakanlah seperti lembaga pendidikan. Jadi anak nih usia 6 tahun gitu ya. Usia 6 tahun, 5 tahun. Nah, di situ kan imajinasinya berkembang. Nah, anak itu sekolah tuh ada pilih ya, jadi anak itu sekolahnya tuh bukan masuk sekolah SD, bukan, tapi masuk gitu barak militer gitu. Di sana terus ada 6 tahun, ada yang 3 tahun terus sampai jangan-jangan Pak Rocky Gerung berpikir seperti itu. Makanya timbullah kata-kata pedagogi kayak gitu ya. Enggak lah Pak. Makanya ya, itu tuh cuman sementara untuk mendisiplinkan anak-anak yang nakal. Yang nakalnya tuh nakalnya itu nakal yang si orang tuanya itu udah gak sanggup lagi. Ya, itu mainannya udah cerulit Pak. Ya ada yang mainan cerulit, ada yang emang udah susah banget tuh ya, udah kecanduan sama yang namanya apa tuh, misalnya katakanlah ya HP misalnya tuh, sampai tidak mau sekolah, tidak mau makan pun susah gitu. Pokoknya anak-anak yang benar-benar udah orang tuanya tuh udah susah banget. Nah KDM kasih solusi tuh ya, ada yang namanya barak militer gitu. Itu kok kayak seperti ada si anak tuh kayak di riset gitu ya. Kayak shock terapi deh gitu ya. Dan di situ juga si anak-anak tuh bangun jam 4, tidurnya itu jam 9, bangunnya itu jam 4 jam setengah 5 gitu ya. Pagi-pagi udah bangun, olahraga gitu ya, sampai tidurnya pun jam 9 malam gitu. Jadi udah rutinitasnya pun udah bagus banget gitu ya. Itu ngaruh pastinya ke pikiran tuh, fresh gitu ya. Di situ juga makanannya bagus, ada psikiater juga ya di sana tuh. Pokoknya dikompetkin deh ya oleh KDM. Nah jadi gimana nih sekarang Bang Rocky Gerung ya, pandangan Anda nih ya terhadap barak militer, masih samakah? Dan juga gimana nih ya komentar-komentar dulur-dulur semuanya. Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.